Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan pengantar atau pendahuluan dari mata kuliah fikih, ibadah, dan muamalah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa definisi yang ada di dalam fikih, ibadah, dan muamalah, dilanjutkan dengan beberapa hukum yang ada di dalamnya, dan yang terakhir bagaimana seorang muslim merealisasikan atau berkomitmen dengan hukum-hukum yang telah ada kita pelajari pada selama ini, yaitu hukum Islam. Dan selanjutnya untuk pembahasan istilah dan hukum akan dibahas oleh Mas Bahrul. Mas Bahrul, pengertian fikih dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Fikih secara etimologis, artinya paham, pengertian, dan pengetahuan, berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pengarahan potensi akal untuk memperoleh pengetahuan. 2. Fikih secara terminologis, diartikan sebagai hukum syar'i yang bersifat praktis atau amalia, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dapat diartikan juga sebagai pemahaman tentang hukum-hukum syar'i yang ditarik dari dalil-dalilnya yang terperinci. 3. Untuk tujuan mempelajari fikih, memahami hukum syariat dari berbagai kejadian atau peristiwa menggunakan dalil. Pengertian syariat. 1. Syariat secara etimologis adalah jalan menuju ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai. 2. Adapun secara terminologis, diartikan sebagai seperangkat normal ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya dan kehidupan sosial, serta hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya, muamalah. 3. Tujuan utama penerapan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan kesejahteraan lahiriah serta batiniah individu maupun masyarakat. Klasifikasi berikut adalah beberapa klasifikasi hukum perbuatan atau taklifi. 1. Wajib atau ijab, harus dikerjakan lalu akan diberikan pahala, namun jika ditinggalkan mendapatkan hukuman atau dosa. Mubah, ayo. Mandub atau sunnah, jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak dihukum dosa. Mubah atau ibahah, dikerjakan atau tidak sama saja, akan tidak menjadi masalah. 4. Makruh atau karohah, jika ditinggalkan mendapatkan pahala, dan jika dilakukan tidak dihukum dosa. Haram harus ditinggalkan lalu akan diberikan pahala, namun jika dilakukan akan mendapatkan hukuman dosa. For your explanation, dinamakan hukum taklif karena pemerintah yang langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf atau muhlik dan berakal sehat. Selanjutnya akan diberikan
memahami bagaimana istilah-istilah yang ada di dalam fikih ibadah dan muamalah, kita akan melanjutkan masalah klasifikasi hukum. Setelah tadi dibahas oleh Mas Bahro setengah yaitu tentang hukum tarifi, kita sekarang akan membahas bagaimana klasifikasi Mantai, Ci. sumber Enak ya, ajaran Ci. Islam. Tadi Semangat. klasifikasi hukum dan sekarang klasifikasi sumber ajaran Islam. Baik, ada yang pertama yaitu Al-Quran, yang paling tinggi, yang paling utama yaitu Al-Quran, karena ia adalah firman Allah, firman Tuhan. Ilahi, firman Tuhan kita semua. Sebagai sumber utama yang dipakai oleh ajaran agama Islam. Yang kedua adalah hadis, yaitu perkataan dari Nabi, perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dijadikan nomor 2? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan sesuai hawa nafsunya. Apa yang dikatakan Nabi SAW pasti itu adalah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan yang diambil dengan memperhatikan banyak pertimbangan dari Al-Quran dan hadis. Jadi tidak semena-mena karena hawa nafsu, tapi ijma yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama itu didasari oleh kaidah-kaidah yang sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin untuk penyesuaian karena situasi dan kondisi yang diperlukan di zaman tersebut. Jadi tetap tetap menggunakan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran yang menjadi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada kias. Kias ini bisa dikatakan sebagai, ya ini kita baca dulu, membandingkan atau menyamakan suatu perkara secara hukum untuk suatu perkara lainnya yang memiliki kesamaan. Jadi tidak berubah hukum, tidak mengandung hukum, tapi di sini ada modifikasi sebagaimana gandum disamakan dengan beras, atau mungkin ya yang paling umum yaitu tadi masalah zakat, yaitu gandum sebagai makanan pokok karena memiliki kesamaan, sama-sama makanan pokok, sama-sama dimakan sebagai makanan utama oleh suatu negeri, maka disamakan oleh beras. Mungkin di suatu negeri yang lainnya menggunakan jagung, juga bisa dianggap jagung sebagai makanan pokok dan menggantikan gandum di dalam zakatnya. Dan yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha penelitian terhadap cakupan atau kandungan ayat dan sunnah dan pengembangan prinsip-prinsip dasar yang sebelumnya tidak ada dalam 4 hukum di atas. Untuk penelitian tersebut dikenal dengan ijtihad. Saat tidak ada di satu perkara tidak ada hukum yang menentukan pada 4 hukum sebelumnya, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di ijma, tidak ada di qiyas, itu bukan berarti tidak ada hukum yang menghukuminya, akan tetapi belum ada hukum yang menghukuminya. Karena apa? Semua ada hukumnya, semua ada peraturannya. Bagaimana ketika tidak ada hukum dari apa-apa yang atas tadi di satu perkara, semisal perjalanan dan sebagainya, maka itu peran ulama, peran seorang mujtahid, ya, bukan ulama sembarangan, tapi seorang mujtahid untuk menentukan suatu hukum. Tapi hukumnya tetap berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun tidak pernah dibahas, tidak pernah disebut, tapi menggunakan kaidah-kaidah yang telah ada, kemudian disimpulkan bahwa hukum perkara yang belum ada sebelum di zaman Nabi sedikit-sedikit disenggol-senggolkan, disama-samakan dengan perkara baru, dan akhirnya muncullah sebuah hukum ijtihad yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid. Selanjutnya, baik, ini adalah integritas. Baik, hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Baik, ini pada semester sebelumnya kita telah membahas di pelajaran di mata kuliah akidah akhlak. Di bab pertama yang alhamdulillah kebetulan saya sendiri yang menjelaskan hubungan antara 3 ini. Tapi ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaan istilah itu di syariat ini. Kalau di akidah akhlak sebelumnya di worldview atau kemudian menjadi realisasi. Tapi sebenarnya sama saja secara secara 3 hal. Yang pertama, akidah. Akidah adalah apa yang diyakini dengan kuat, dan dengan meyakininya seorang merasa tenang. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita ketika kita nggak yakin dengan dia, kita menjadi ragu-ragu, menjadi gelisah. Tapi dengan yakin terhadap satu tersebut, kita menjadi sangat tenang, kita menjadi leluasa untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian syariat adalah pembuktian dan aktualisasi dari akidah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Isti. Masya Allah. Pada kuliah pertama, kita Masya beriman, Allah. berilmu dan bermoral. Ya.
Jadi kita selain kita beriman, kita juga harus berilmu syariat. Kita dengan syariat kita bisa mengetahui dengan ilmu agama kita bisa mengetahui syariat dan memiliki ibadah pelajaran atau mata kuliah ibadah ini kita mempelajari syariat, kemudian syariat itu diamalkan dan dengan pengamalan tersebut kita akan menuju ke pembahasan ketiga yaitu akhlak, yaitu sebuah karakter yang membuat seorang menjadi spontan ya. Setelah kita melakukan banyak syariat, kita terbiasa dengan suatu syariat, kita menjadi seorang pribadi yang taat beragama. Tidak mungkin seorang yang taat beragama kemudian dibangun dengan kejahatan. Bukan berarti tidak ada, tapi ada, tapi dia tidak beriman. Dia akidahnya berarti ada yang salah. Karena ketika orang sudah berakidah kemudian dia sudah menjalankan syariat dengan benar, akhlak pasti akan menjadi faktor yang baik. Tidak mungkin sampai plus ketika sampai akidahnya baik, syariatnya baik, akhlaknya buruk. Tidak mungkin. Bisa jadi ketika akhlaknya buruk, syariatnya baik, berarti akidahnya yang buruk. Akidahnya yang baik, akhlaknya baik, akhlaknya jelek, akidahnya bagus, berarti yang jelek di syariat. Semua ini menjadi kesinambungan, menjadi sebuah integritas atau menjadi sebuah hubungan yang tidak pernah dipisahkan. Ya. Karena apa? Karena ini tadi definisi di atasnya, akhlak menjadi hasil yang tercipta. Tercipta berarti diciptakan, bukan ada secara tiba-tiba. Diciptakan dulu, dibentuk dulu oleh penerapan syariat itu saja. Jadi kemudian ya. Baik, yang terakhir setelah kita membahas semua itu panjang lebar sampai berpusat dan mati cak. Kesimpulan ya, sebelum kesimpulan kita akan membahas komitmen seorang muslim terhadap syariat. Kita bahas syariat, bahas ini, bahas itu, tapi kita nggak pernah berkomitmen dengan benar dalam menjalankan syariat. Nah, bagaimana seorang muslim seharusnya berkomitmen terhadap syariat? Yang pertama, seharusnya ketika seorang sudah menyatakan bahwa kami beriman, saya beriman. Ketika saya pakai contoh, ketika sampai percaya sama Mas Bahrul. Mas Bahrul adalah semisal ketua sampai di organisasi. Sampai percaya, besok libur, aku dapat info dari pusat, besok libur. Oke, sampai percaya, karena sampai yakin dengan Mas Bahrul dan kemudian di besok harinya sampai datang apa enggak? Enggak. Karena sampai percaya sama Mas Fahrul, Masya Allah. Nah, itulah syariat. Ketika sampai percaya sama Allah, kemudian Allah berkata ini halal, ini jangan lakukan, ini lakukan, maka sampai akan menuruti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalian, bukan kalian, tapi kita semua meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang muslim yang baik, maka dia akan bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjauhi apa yang dilarang Allah dan melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menurutnya iman adalah pengakuan dengan konsekuensi menerima berita dan tunduk pada hukum. Ini perkataan yang saya simpulkan di yang saya katakan barusan. Jadi ketika seorang beriman, konsekuensi dia iman kepada Allah. Seharusnya ketika orang beriman, maka dia akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Larang. lanjut. Set. Baik, ini referensi, kami nggak bicara lewat ChatGPT atau kita nggak bicara tentang akal-akalan terus kami berdua. Dan ini murni dari beberapa referensi ya, yang kami sebutkan. Dan salah satu kitab yang kami hanya menggunakan satu kitab, yaitu kitab Mabadi Awaliyah, dan ini adalah jurnal. Dan ya alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang masalah pengantar fikih ibadah dan muamalah. Alhamdulillah. Selanjutnya, terima kasih. Soal-soal. Silakan. Tahu pertanyaan. Enak. Ada pertanyaan? Waduh, gak ngerungokno. Tak cocok. Jangan macam gitu. Untuk pertanyaan, kami menerima pertanyaan yang aneh-aneh. Lo jangan nanti tambah aneh. Selamat masuk pertanyaan. Ya silakan. Mau didiskusikan? Oh, ini pengantar tak? Pengantar tak? Tadi gak iso mendalam.
Saya nggak ada. Si. Ada yang masih bingung, ada yang masih bingung. Yang masih bingung. Jawaban Pak. Si. Saya hendak bertanya. Guys. Kembali ke penjelasan yang tadi, yang apa? Yang mana? Yang ini ya. Oh, yang ini. Yang mana? Urutan sumber ajaran Islam. Saya penasaran dengan kias. Mas Aldi menyebutkan seperti gandum disamakan dengan nasi. Tolong jelaskan contoh kias lain. Yang mungkin pernah diketahui oleh pemateri, entah dari jurnal, dari kejadian, dari berita, silahkan diutarakan saja. Ini apa namanya dari pemahaman saya. Kalau kita menggunakan kata kias itu sebagai prinsip yang umum, kita nggak bahas tentang agama. Kita ambil aja kias itu bebas. Kita nggak mematokkan kepada zakat, penjara nggak. Kita buat secara umum aja. Kias ini secara umum kita bisa menjadikan seperti gini mas. Sampai punya apa namanya? Kendaraan. Kendaraan, kita ambil contoh mobil. Mobil rodanya 4 digunakan sebagai alat transportasi untuk perjalanan jarak jauh. Kemudian di masa depan nggak ada bentuk mobil, nggak ada rodanya 4, nggak ada. Tapi kemudian fungsinya sama. Dia dipakai untuk perjalanan, dia dipakai untuk alat transportasi itu tadi, dia sama-sama bergerak, dia sama-sama membawa orang. Dia juga bisa dikiaskan hukumnya dengan, bukan hukum, kita istilahnya disamakan dengan mobil di zaman sekarang. Ya. Karena dia sama-sama apa? Dia sama-sama, kalau di gandum tadi masalah gandum banyak, dia sama-sama makanan pokok, dia sama-sama makanan berat yang ada di suatu peradaban. Jadi di zaman Nabi mereka menggunakan gandum. Dan di zaman sekarang orang Indonesia kalau semena-mena hanya menggunakan zakat hanya gandum saja. Orang Indonesia zakat apa? Kalau mereka nggak makan, biasa makan gandum. Indonesia biasanya makan beras, makan nasi, ada yang mungkin makan sagu. Jadi itu hanya untuk penyesuaian saja. Ini bukan mencari hukum baru, tapi menyamakan hukum. Sebenarnya kalau dia kan mencari hukum baru, karena tidak ada di zaman-zaman sebelumnya nggak ada. Tapi kalau dia itu menyamakan antara hukum secara mungkin disebut secara head to head. Guyu. Astaga. Tadi saya itu pas ketemu dari perkataan Mas Aldi yang zakat itu berarti itu masuk hukum. Ya, seperti itu. Jadi ini mas, ada satu contoh ini. Misal zaman Nabi kan nggak ada sabu-sabu. Zaman Nabi kan nggak ada ganja. Mungkin ada tapi nggak dipakai sebagai di zaman Nabi loh, di peradabannya Nabi di Arab. Mungkin ganja belum ada, sabu-sabu lah yang sabu-sabu. Kan nggak mungkin kita cari hukum sabu-sabu di Al-Quran sampai melolos sampai kita nggak pernah ketemu. Dengan apa cara kita menemukan hukum sabu-sabu? Kita menggunakan karakteristik sabu-sabu itu gimana? Kita pecah dulu. Karakteristik sabu-sabu memabukkan, memfly, ya wis. Ya gitu-gitu lah, sama Seperti homer. lah. Oleh karena itu, hukum homer dikiaskan kepada narkoba. Oh. Seperti itu. Banyak sih artinya. Nah itu yang saya maksud. Zakat uang kertas kan zaman Nabi kan nggak pakai rupiah, nggak pakai dolar, pakai uang emas kan sama-sama kan. Terus jual beli saat Jumatan. Iya, jual beli saat Jumatan mungkin jual beli zaman dulu kan harus tatap muka gitu. Tapi mungkin di zaman sekarang kalau Ada online. Iya, dia ngakali. Dia nggak jual beli secara tatap muka, tapi biasa berjumat dia scroll TikTok Shop. Seperti itu. Keranjang kuning. Terima kasih atas jawabannya.
salah menurut saya kira demikian. Nah, tanya. Ya. Bentar. Sebenarnya ya silakan. Ya keras ngomongnya. Namun apakah orang yang anaknya baik pasti akidah dan syariatnya juga baik? Ya. Wow, wow, alam bisa wap. Akhlak adalah hasil dari syariat. Apakah orang yang anaknya baik pasti akidah dan syariatnya juga ikutan baik? Seharusnya Kenapa? Ada contoh orang yang akhlaknya baik tapi akidah sama syariatnya belum. Mungkin kalau saya mau bahwa akhlak itu antara hubungan karena kan yang penting orang jadi orang baik. Jadi itu menurut saya itu adalah hubungan diri sendiri. Jadi mulai dari cara berpakaian, cara diri sendiri itu untuk berbicara sama orang lain. Namun syariat itu menurut saya itu lingkup yang sangat besar. Syariat itu kan kayak itu masuk dengan hukum syara yang saya pahami. Jadi itu dari diri sendiri, ada hubungan dia dengan Allah, termasuk hubungan sendiri dan masyarakat gitu. Dan ada yang kemudian dia akalnya baik nih, tapi mungkin untuk orang lain tapi tidak dengan syariat yang bisa dia nggak sholat, tapi dia baik kok sama orang lain gitu. Kasih tau wis. Kita bicara tentang akhlak Islam. Kalau secara umum kita bahas akhlak Islam. Seorang Islam apabila ingin mencapai akhlak Islam, ya akhlak Islam maka dia harus memiliki akidah Islam yang kuat dan pemahaman syariat yang kuat. Kemudian syariat tersebut juga diamalkan menjadi kebiasaan, kemudian membangun karakter Islami. Andai kata kita hilangkan Islaminya, dia bebas. Mau dia nggak sholat, kenapa? Nggak ada batasan syariat. Nggak ada batasan syariat. Yang penting apa? Akidahnya dia baik, dia yakin. Akidah nggak selalu, kalau kita membahas akidah Islam ya pasti iman kepada Allah. Tapi kalau akidah secara umum, dia yakin bahwa dengan dia berbuat baik, dia akan dibaiki balik. Itu juga menjadi sebuah akidah. Dia menjadi suatu keyakinan yang menimbulkan worldview atau pandangan terhadap dunia. Jadi kalau kita bicara tentang akidah Islam, karena kita orang Islam dan kita pendidikan agama Islam dan fikih ibadah muamalah yang kita ambil juga berasal dari Al-Quran dan Sunnah, tentu kita menggunakan definisi ini. Andai kata kita menggunakan definisi lain, kita hapus kata Islaminya, kita nggak pakai kata yang Islamnya. Itu tadi. Karena semua orang yang berawal syariat ini berhak, sampai ketika sampai diberi syariat, sampai berhak menolak. Silakan, orang nggak bakal tiba-tiba mau sampai diambil sama Allah dibuang ke universe lain, nggak bakal. Nggak mungkin seperti itu. Syariat ini pilihan. Andai kata sampai menghilangkan syariat dalam sampai nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sampai tidak terbentuk sebagai karakter yang Islam. Bisa nangkap? Bisa nggak? Bisa. Oke. Komitmen Muslim terhadap syariat. Duh, yang kan fikih ibadah dan muamalah. Kok nggak ada penjelasan tentang muamalahnya? Slide kedua, Mas. Ini. Oh ini. Oh, mau nanya. Enggak sih, ini random aja. Kalau menurut pendapat sampean lebih berat mana, muamalah dengan manusia atau dengan Allah? Ini pendapat pribadi Mas. Pendapat pribadi aja nggak apa-apa. Kepada Allah. Kita itu sudah jauh. Oh. Kita masih manusia. Kita harus bersosialisasi dengan manusia dulu. Baru masih bisa Oh gitu.
sudah. Pokoknya Allah. Nah, pakai awal dulu. Tapi gimana kalau misalnya kita sama manusia, apalagi yang dalam kayak misalnya gibah itu balasannya kan akhirat, kayak mungkin utang. Itu Itu kan. perbedaan pendapat saya dengan Mas Bahu. Kalau menurut saya, kita nggak bisa memisahkan ya. Satu yang apa jenenge, sampai mau bilang sebuah pernikahan, sama ada suami ada istri. Ketika sampai pisahkan suami istri ini apa? Jadi pernikahan nggak? Jadi sebuah hubungan nggak? Enggak. Ketika sampai bicara tentang hubungan antara Allah dan antara manusia, kemudian sampai pisahkan, ini nggak bakal menjadi hubungan yang sempurna. Karena hubungan Allah dan hubungan kepada manusia ini menjadi satu. Ketika sampai baik kepada Allah, taat beribadah, rajin beribadah Allah. Kemudian sampai menyakiti teman sampean, sampai menyakiti sekitar sampean, sampai menggolimi di sekitar sampean. Ya Allah murka. Kenapa? Hubungan antara Allah dan makhluk ini adalah hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Allah menyayangi hambanya lebih dari ibu menyayangi Anaknya. Jadi ketika sampai menggolimi hambanya Allah bakal marah. Kita balik sekarang. Kita baik kepada manusia, tapi kita nggak beriman sama Allah. Ya jelas. Konsekuensinya sama jelas sekali. Jadi hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Sama seperti tadi sebuah hubungan pernikahan yang harus ada suami sama istri. Ketika sampai pisahkan, sampean ya nggak menjadi hubungan lagi sudah nggak apa ya, sudah nggak ada hubungan. Ketika sampai berusaha memisahkan Allah dan makhluk, nggak bisa. Kalau bisa kenapa? Allah dan makhluk ini adalah Al-Khaliq dan makhluk, pencipta dan yang diciptakan. Kalau nggak ada Allah, ya kita nggak ada semua. Kalau makhluk ada, berarti ada. Jadi seperti itu. Masuk akal. Makasih Mas. Kalian tak punya? Sudah, saya itu. Aku ulun lagi silakan. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang saya lakukan berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes tadi.